Shalom warga kerajaan, dalam nilai light yang kami sampaikan kepada kalian. Yang terakhir itu T stands for truth atau trustworthy. Bisa dipercaya. Ya, saya ingatkan kembali apa yang sering didengungkan oleh Pak Thomas, oleh saya juga. Ada 3 tingkatan orang percaya. Pertama orang percaya, believer. Ya, punya iman, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi ada yang lebih tinggi, yaitu orang yang dapat dipercaya. Lalu ada yang lebih tinggi lagi, the right hand man, tangan kanan, orang kepercayaan. Orang percaya, orang dapat dipercaya, dan orang kepercayaan. Sangat menyedihkan pernah terjadi dan sering terjadi perang saudara antara kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Dan saat itu dalam perang saudara ini Yoas menangkap Amasya Raja Yehuda dan menghancurkan yaitu tembok daripada Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai pintu gerbang sudut. 400 hasta panjangnya. Kota tanpa tembok apa yang terjadi? Sangat rawan saudaraku. Itu gambaran keluarga ataupun komunitas yang kehilangan moralnya. Tetapi perhatikan ayat 24. Sesudah itu Raja Yoas ini ya dia mengambil emas, perak karena menang perang ya. Segala perkakas yang dalam rumah Allah. Ketika Babylon lalu Romawi menjajah Israel, mereka membawa yaitu kan ini emas murni semuanya. Dan kemudian perhatikan di sini yang berada di bawah pengawasan keluarga siapa? Obed Edom. Juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Lalu dia kembali ke Samaria, yaitu ibu kota kerajaan utara. Perhatikan di sana, mereka jadi bendahara. Sudah berapa banyak keturunan? Sebab ini kalau sudah sampai Raja Yoas ya sudah. Dari David kepada Yoas kan sudah ratusan tahun. Ternyata ini bukan lagi cucu, ini mungkin buyut cicit daripada Obed Edom. Masih punya nilai luar biasa. Strongman, gibor, khail, gagah perkasa. Ya, dan satu lagi, trustworthy. Karena itu saya berdoa bahwa sungguh-sungguh anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Ini sudah ada satu gejala kok. Gejala di mana salah satu yang saya tahu ya, Dr. Kim Jongkook Kim yang adalah saudara dosen di orang Korea tapi dosen di Indonesia. Sekarang kembali ke Korea, fasih berbahasa Indonesia. Dia punya 2 putra. Yang satu itu dokter lulusan Harvard. Yang kedua masih single. Dia adalah fund manager daripada pemerintah Kanada. Saya nggak salah dengar. Pemerintah Kanada manggil anak Korea ya untuk ngatur keuangannya. Dan dia adalah anak seorang missionary. Kita tahu bagaimana ada 3 sudah pendeta ditangkap karena kebaktian di Kanada. Saudara, Indonesia ini jauh lebih baik, puji Tuhan ya. Tetapi putra daripada Dr. Kim ini, dia dipercaya mengelola keuangan yang besar sekali jumlahnya. Tentu saja saudaraku, dunia sedang mencari orang-orang semacam itu. Dan kita melihat konglomerat di Indonesia aja. Siapa yang mereka angkat sebagai CEO? Anak Tuhan yang bisa dipercaya. Ya, jadi saya kira kan ketika dikatakan firman Tuhan, aku membuat laki-laki lebih jarang dari emas. Daripada emas murni. Meskipun kita satu sama lain manggil mas misalnya. Ya, siapa itu? Orang-orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Dan saya berdoa itu adalah keluarga saudara dan saya. Dapat dipercaya. Trustworthy yaitu steward. Steward itu bahasa Inggris lama. Dan itu menggambarkan mengelola yang bukan milik kita. Tuhan memberkati. God bless you. Be trustworthy. Amin.
Bagi jemaat yang akan mengembalikan perpuluhan, bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama, lewat QR Code perpuluhan bila jumlahnya di bawah 2 juta. Karena transaksi di QR Code maksimal 2 juta. Yang kedua, bila jumlah perpuluhan di atas 2 juta, Bapak Ibu bisa transfer ke rekening perpuluhan 191-290-0007. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu
untuk kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh Yesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sha-na-na-na-na-na-na-na, sha-na-na-na-na-na-na-na, sha-na-na-na-na-na-na, sha-na-na-na-na-na-na-na, sha-na-na-na-na-na-na-na. Shalom, apa kabar saudara dikasih Tuhan?
Saya berdoa kita semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Saya berdoa semua yang isoman sudah sembuh dan yang sedang isoman mengalami pemulihan yang hebat dari Tuhan. Bahkan saya berdoa terjadi speedy recovery, kesehatan, kesembuhan yang cepat oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin, amin, amin. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan lagi kami bisa beribadah dari rumah masing-masing. Engkau ada bersama dengan kami, Engkau sangat dihormati, sangat disadari kehadiran-Mu. Itu sebabnya kami menaruh respek dalam ibadah ini dimanapun kami berada, karena kehadiran-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah alasan kami melakukan ini saat ini. Bicara sekarang lewat hamba-Mu Tuhan, kami buka hati sangat luas, mengizinkan Tuhan bicara dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, pakai hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Presence over presence. Jadi ini adalah judul dari pelajaran kita sekarang. Presence adalah kehadiran atau hadirat, bicara hubungan. Tapi presence adalah giver ya, pemberian atau pemberi, so dikasih Tuhan yang memberikan kado kepada kita. Jadi kehadiran di atas dari pemberian. Kalau ada pilihan kepada kita, pilihan apa yang kita mau pilih, misalnya apa yang Tuhan akan berikan pada kita. Mujizat, pilih sembuh. Tentunya yang sedang sakit pasti pilih sembuh, itu pasti ya. Nah, kalau ada pilihan hidup atau selamat, atau berkat, atau perlindungan, atau hikmat, atau pembelaan, atau beberapa orang mungkin tidak ada persoalan dengan berkat secara materi dan jasmani, tapi dia suka atau dia pingin kuasa, pengaruh. Nah, ada yang begitu ya. Mungkin bukan naik gaji, tapi kedudukan, jabatan, pangkat, pengakuan, rasa hormat. Rasa hormat jadi penting untuk beberapa orang yang punya masalah dalam hubungan-hubungan. Rasa hormat anak pada orang tua, nah gitu ya. Antara sesama keluarga dan dalam lingkungan pelayanan, rasa hormat dalam dunia kerja, rasa hormat kadang-kadang menjadi pilihan yang penting pada suatu kondisi tertentu. Jadi, apakah pilihan kita? Nah, saya mengajak saudara untuk jangan dulu memilih apa-apa, dan saya juga tidak mau prank, tidak mau ini pertanyaan jadi jebakan buat kita, tapi pertanyaan ini ada di awal dari pelajaran kita, karena dari sinilah kita akan beranjak untuk kemudian bisa membedakan atau memilih perspektif yang benar atas pilihan-pilihan kita. Jadi ini tidak selalu soal salah memilih atau benar memilih, tapi tentang cara pandang kita yang akan menentukan apa yang akan kita pilih dalam kehidupan kita. So, dikasih Tuhan, saya mau disclaim dulu bahwa ini tentang pilihan, bukan permintaan. Ya, jadi ini konteksnya pilihan, bukan permintaan. Meminta tidak salah karena memang Alkitab mengajarkan kita untuk meminta. Ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan dapat. Itu sebabnya kita berdoa kan. Tapi berdoa tidak selalu kita meminta. Karena dasar doa adalah hubungan, bukan permintaan. Nah, kita sudah belajar itu. Jadi ini tentang pilihan, bukan permintaan. Kita nggak salah minta sembuh, tentunya. Itu sebabnya kita berdoa bersama dalam kakak gabungan minggu lalu. Kenapa? Karena kita percaya ada kuasa doa dan kita tidak dapat apa-apa kalau kita tidak berdoa. You have not because you ask not, ya. Jadi kita percaya bahwa meminta tidak salah.
Tapi saya disclaimer, ini tentang pilihan. Pelajaran kita tentang apa yang kita inginkan sebenarnya, apa yang kita mau pilih. Bila pilihan-pilihan itu diberikan kepada kita mau pilih apa? Raja Salomo pilih hikmat. Nah, gitu ya. Dikasih umur panjang atau kekayaan, dia minta hikmat. Nah, gitu dikasih Tuhan. Apakah hikmat kemudian jadi baik bagi Salomo? Ya dan tidak. Jadi baik dan jadi nggak baik pada akhirnya. Karena dengan hikmat itu dia tambah kaya, tambah hebat, tambah luar biasa. Nah, kebesaran dia itulah yang membuat jadi anti klimaks kehidupan Raja Salomo. Jadi ini tentang bagaimana kita memandang akan apa yang kita inginkan sesungguhnya. Tentang pilihan, katakan pilihan. Ya, bukan permintaan. Sekali lagi saya mau bilang buat saudara, meminta tidak salah, berdoa untuk meminta tidak salah. Tapi kalau berdoa selalu meminta, ada yang salah. Kalau berdoa melulu minta. Bahkan kita juga harus percaya bahwa dasar doa sebenarnya bukan permintaan tapi hubungan. Saya review lagi bahwa dulu kita belajar, kalau kita sudah punya hubungan, maka permintaan sudah bukan masalah. Kan? Nah, kalau kita sudah punya hubungan, meminta enggak masalah. Yang masalah sebenarnya adalah enggak punya hubungan, main minta aja. Betul enggak sih? Ya, enggak punya hubungan, main minta aja. Itu sebabnya kita kalau di lampu merah, jarang kadang-kadang kita memberi dengan wajah yang sukacita, jarang karena enggak punya hubungan, orang ketuk-ketuk kita punya kaca dan kita kasih 1.000, 2.000, kita kasih begitu saja, ya. Kita kasih enggak selalu karena kita cinta, tapi kalau kita cinta, salah satu tandanya kita memberi, kan gitu ya. Nah, jadi dasar doa enggak permintaan, enggak selalu permintaan atau bukan permintaan bahkan, dasar doa adalah hubungan. Kalau sudah punya hubungan, permintaan jadi mudah. Bahkan, nah ini saya bilang, kita pernah kasih tahu juga bahwa sebelum kita meminta, Tuhan sudah tahu. Nah, itu tingkat yang lebih luar biasa dari hubungan. Jadi, di situ konteksnya, bahwa sebelum kita ucapkan pun, Tuhan sudah tahu. Kenapa? Karena kita punya hubungan dengan Tuhan, dan oleh karena itu kadang-kadang tidak minta pun, Tuhan kasih. Kenapa? Hubungan. Ada hubungan. Anda paham sekali ya hubungan suami istri, hubungan pacaran, hubungan-hubungan. Ya kalau kita punya hubungan yang baik, yang bagus, yang lekat, yang akrab. Kadang-kadang tidak perlu minta kita sudah tahu kok kebutuhannya. Tidak perlu minta kita kasih gitu. Nah harusnya kita ada level itu dalam doa kita. Yaitu hubungan di atas permintaan. Ya daripada minta-minta. Tapi tidak punya hubungan. Itu sebabnya kita belajar sekarang presence over presence. Yaitu hubungan di atas permintaan atau di atas doa kita. Nah, mari kita baca satu ayat ini. Untuk menjawab, kalau kita dikasih pilihan, apakah yang kita mau pilih? Mujizat, sembuh, hidup sehat, berkat, perlindungan, hikmat, pembelaan. Minta apa? Minta kuasa, pangkat, kedudukan, pengaruh, jabatan, rasa hormat dari seseorang yang kita harap menghormati kita. Apa pilihan kita? Apa sudut pandang kita? Apa yang kita inginkan? Mazmur 73:21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Oke, sampai di sini ketika saya merenungkan dan baca ayat ini, saya dapat understanding. Bisa saja seseorang dalam keadaan sakit pinggang, nah ya, letterlah sesuai dengan ayat ini, pinggangnya seperti ditusuk-tusuk rasanya, nah, bisa saja kita dalam keadaan sakit, tapi kita tetap dekat dengan Tuhan. Atau saya balik, bisa saja kita dalam kondisi dekat dengan Tuhan dan kita merasa sakit. Nah ya, jadi, enggak selalu kita harus bilang bahwa orang yang sakit itu jauh dari Tuhan. Kita bisa dekat dengan Tuhan, sementara pada saat yang sama kita ada dalam masalah, ya, dalam sakit misalnya.
Jadi kita jangan menuduh diri kita, jangan mempersulit diri kita. Bertobat itu perlu, evaluasi diri itu perlu. Jaga prokes itu perlu untuk mengevaluasi ketika kita diizinkan oleh Tuhan sakit misalnya. Waktu sembuh kita harus bertobat, kita harus jaga kita punya kesehatan. Kan gitu dikasih Tuhan. Nah, saya lanjutkan ya. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Oke. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Apa yang dia ingini di bumi, bukan di sorga, di bumi. Dia inginkan Tuhan. Perbandingannya apa? Bayarannya apa? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetaplah Tuhan yang kuingini. Tetaplah Tuhan bagianku. Nah, di sini kita dapat perspektif dari pemazmur bahwa semua yang dia inginkan, tidak ada yang lebih daripada keinginannya akan Tuhan. Jadi bila dikasih pilihan antara apa yang Tuhan bisa berikan pada kita dengan Tuhan itu sendiri, pemazmur bilang, engkaulah yang kuingini di bumi. Engkaulah yang kuingini. Saya mau mengajak kepada semua keluarga rohaniku dalam situasi hari ini. Mari, ini ya. Inginkanlah Tuhan lebih banyak. Inginkan Tuhan lebih banyak. Inginkan Tuhan lebih lagi. Ngomong sama Tuhan, Tuhan kehadiranmu yang lebih kuinginkan daripada pemberianmu. Your presence, oh Lord, not just your presence. Aku perlu engkau, aku inginkan engkau lebih sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Bukan mujizat, bukan berkat, bukan pangkat, bukan kedudukan, bahkan bukan cuma sekedar sembuh, hidup, selamat, atau apapun, mujizat, bahkan bukan. Aku inginkan engkau Tuhan. Aku inginkan lebih dari semuanya itu. Pemazmur memberikan perspektif yang bagus buat kita, untuk kita mulai lebih rileks hidup ini, menyederhanakan hidup ini, hanya inginkan Tuhan saja. Saudara yang mengalami isolasi mandiri, oke, kita doakan Anda sembuh. Kita berdoa dalam nama Yesus Anda sembuh. Tapi lebih dari kesembuhan itu, inginkanlah Tuhan. Apalah artinya sembuh, tapi kehilangan Tuhan. Kehilangan hubungan dengan Tuhan. Mari inginkan Tuhan lebih lagi. Beberapa orang Kristen bilang, wah itu berat Pak, ya. Kita tidak bisa bohong, kita butuh mujizat, kita butuh berkat, kita butuh pangkat, kita butuh kedudukan. Ini berat, ini susah. Tidak sedikit yang bilang tidak masuk akal ini, ya. Menginginkan Tuhan lebih daripada menginginkan hal-hal yang bersifat materi. Karena kita kerjakan, kita mau cari itu semua. Tapi saya bilang bahwa saudara, bagi orang yang cintanya pada Tuhan sangat kuat, itu tidak sulit. Itu tidak sulit. Lagi saya bilang, itu enggak sulit. Bagi orang yang cintanya sama Tuhan kuat. Saya lagi enggak bilang bahwa orang yang merasa berat bahwa cintanya tidak kuat sama Tuhan, kita yang jujur sama diri kita. Tapi bagi orang yang cintanya kuat sama Tuhan, seperti pemazmur, sekalipun dagingku dan hatiku. Mana yang lebih mahal, mujizat, berkat, pangkat dibandingin daging dan hati. Itu bicara kehidupan. Jadi pemazmur lagi bilang bahwa bahkan nyawanya pun tidak lebih dia inginkan dibandingkan dia menginginkan Tuhan. Gitu. Betapa kuat cintanya sama Tuhan. Saya mau bilang buat saudara semua, menginginkan Tuhan lebih dari apapun adalah bagian yang paling masuk akal bagi yang mengasihi Tuhan. Kalau orang lain bilang gak masuk akal, tapi bagi yang cintanya kuat pada Tuhan, menginginkan Tuhan seperti pemazmur tadi, itu adalah yang paling masuk akal.
Menginginkan Tuhan bagi orang yang cintanya kuat itu paling masuk akal. Bagi orang yang cintanya kepada Tuhan sama dengan cintanya pada apa yang Tuhan bisa berikan, mungkin agak sedikit berat. Tapi bagi orang yang hanya inginkan Tuhan, itu yang paling masuk akal, yang bisa dia pilih dan dia inginkan. Saya tulis, ini adalah quote dari Hakka, Harold Kilapog. Saya tulis begini saudara, yang membuat perjalanan hidup lebih bermakna dan indah untuk dijalani, sangat ditentukan oleh siapa yang kita cinta, bukan apa yang kita cinta dalam perjalanan itu. Jadi perjalanan hidup akan lebih bermakna dan lebih indah. Saya lagi tidak bilang lebih mudah, tapi lebih indah untuk dijalani. Itu ditentukan oleh siapa yang kita cinta dalam perjalanan itu. Bukan apa yang kita cintai dalam perjalanan itu. Ebit GAD tahu sekali itu. Dia tahu perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Oke, sama-sama. Sayang engkau tak duduk di mana? Di sampingku kawan. Nah, jadi kira-kira menurut Ebit bahwa perjalanan ini tidak akan lebih menyedihkan asal ada kawannya di sampingnya dia. Gitu kira-kira. Oke, tapi itulah kebenarannya. Bahwa perjalanan kehidupan kita, apakah kita nikmati, apakah miliki gairah dan terasa indah, bukan dari apa yang kita cinta dalam perjalanan itu, tapi siapa yang kita cinta dalam perjalanan itu. Siapa itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Siapa itu adalah Tuhan. Mungkin dalam perjalanan itu kita adalah orang yang alone, mungkin jalan sendirian karena kita sedang mengalami tes kesendirian, yang isolasi mandiri, Anda pasti harus sendirian. Tapi kita tidak lonely karena kita berjalan bersama siapa yang kita cintai, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan situlah kita mulai mengerti kenapa pemazmur lebih menginginkan Tuhan dalam situasi sulit, dalam situasi pinggangnya terasa ditusuk-tusuk. Dalam keadaan yang sangat berat, dia hanya menginginkan Tuhan. Bahkan sekalipun dagingku dan hatiku, sekalipun kesehatanku habis lenyap, tetaplah engkau yang kuinginkan dan jadi bagianku. Wow. Ini yang ingin saya bagikan kepada kita. Inginkan Tuhan lebih besar dari hari-hari kemarin. Dalam pergumulan hari-hari ini, membuat kita bisa membuka mata pada harta yang paling mahal, yang berharga, yang bernilai kekal, yang sudah diberikan kepada kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Kidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi harta, segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kenapa? Karena cinta kuat seperti maut, tidak bisa dipadamkan, dan lebih bernilai daripada harta benda rumah yang bisa diberikan. Makanya kalau mau diganti dengan harta benda, ayat ini bilang dia pasti akan dihina. Karena tidak sehina itu cinta bisa dinilai. Tidak serendah itu cinta bisa dinilai. Serendah hanya karena pemberian-pemberian yang bisa diberikan. Itulah yang kita mau lihat. Artinya apa? Artinya kita tidak menerjemahkan bahwa mujizat kesembuhan, hidup selamat, berkat, perlindungan, hikmat, pembelaan, kuasa, pengaruh, kedudukan, jabatan, pangkat, pengakuan, rasa hormat, itu sama dengan cinta Tuhan. Kita tidak mengatakan bahwa kalau Tuhan sayang saya, Tuhan kasih saya mujizat. Kalau Tuhan cinta saya, Tuhan kasih saya mujizat. Atau saya mengalami mujizat karena Tuhan cinta pada saya. Saudara jangan, ya, jangan samakan presence
dan presence. Jangan samakan ya, kehadiran Tuhan dengan pemberian Tuhan. Jangan disamakan. Kan kita sedih dong ya, sedih kasih Tuhan. Dalam hubungan-hubungan ketika ditanya kenapa kamu sayang aku sayang karena pemberianmu. Itu menyedihkan sekali. Tapi waktu dia bilang aku sayang karena engkau, itu paling hebat ya, itu paling luar biasa. Nah, itulah yang kita belajar bahwa presence atau hadirat Tuhan haruslah di atas dari pemberian Tuhan. Presence over presence. Ya, Tuhan itu sendiri harus di atas dari apa yang Tuhan bisa berikan. Dari kado, dari mujizat, dari berkat. Kita mau lebih menginginkan Tuhan. So, dikasih Tuhan. Dan saya percaya Tuhan kita ini kalau kita punya hubungan, dia tahu kok kebutuhan kita. Anda yang mengasihi Tuhan, yang menginginkan Tuhan lebih lagi. Pada saat yang sama Anda sedang isolasi mandiri. Pada saat yang sama Anda sedang kesulitan keuangan. Hei, lihat kekasihmu yang kau cintai itu. Dia tidak akan tutup mata. Karena kalian itu punya hubungan. Saudara dengan Tuhan berkasih kasihan. Kamu bilang sama Tuhan, aku cuma menginginkan Tuhan saja. Yes, aku mau sembuh. Yes, aku mau dipulihkan. Tapi di atas semuanya aku cuma mau pilih Tuhan saja. Saya percaya hidupmu tidak akan ada tuntutan yang besar. Kamu akan jauh lebih rileks. Dan pada saat yang sama saya percaya kekasihmu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak akan tutup mata untuk lihat kalian. Kekasihnya sendiri. Bahkan saya berani bilang kamu tidak minta sembuh pun Tuhan sembuhkan kok. Amin. Hah? Kamu tidak perlu minta dipulihkan bisnismu, Tuhan akan pulihkan bisnis. Karena kalian punya hubungan. Ah gitu. Yang kurang ajar, sorry to say, tidak punya hubungan main-main minta. Betul gak sih? Hubungan tidak punya, main minta aja misalnya. Tuhan dikasih Tuhan. Hah? Tapi mari kita balik. Kita mau memiliki hubungan bukan karena kita ada agenda permintaan. Enggak, Tuhan tidak bisa dibohongin. Tulus aja. Kita hanya menginginkan Tuhan. Saya jadi ingat sebuah pepatah yang sangat terkenal bagi bapak-bapak, emak-emak. Ya. Dulu kita suka dengar, ada uang abangku sayang. Tidak ada uang abangku melayang. Tapi dalam konteks ini, ya, pantun ini kan pantun ya. Pantun ini kedengarannya seperti ada mujizat, Yesusku sayang. Tidak ada mujizat, Yesusku melayang. Sorry. Saya mungkin Anda rasa berlebihan mengatakan ini. Tapi saya mau ngomong ini karena saya melihat fakta-fakta dalam pengembalaan. Ada berkat Yesusku sayang, tidak ada berkat Yesusku melayang. Karena banyak orang suka berkata begini, kenapa Tuhan izinkan aku ngalami ini? Bukankah saya melayani Tuhan, bukankah saya memberi, bukankah saya membalik perpuluhan, bukankah segala macam. Kok begini yang ku alamin, bukankah itu sama dengan pantun ini. Mungkin dia bilang Tuhan ku melayang, tapi tidak sedikit yang murtad memang. Tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Bahkan tidak perlu waktu yang lama untuk saya mencari buktinya. Hari-hari ini saya lagi melayani orang yang demikian. Yang protes bagi dia ya, ketidakadilan Tuhan. Tuhan gak adil. Masa orang-orang baik dipanggil oleh Tuhan. Orang yang melayani Tuhan dipanggil oleh Tuhan. Pendeta-pendeta hebat dipanggil oleh Tuhan. Baik COVID atau corona ini. So dikasih Tuhan, ada kesembuhan Yesusku sayang. Tidak ada kesembuhan Yesusku melayang. Orang-orang seperti ini so dikasih Tuhan adalah orang-orang yang hanya menyamakan cintanya Tuhan dengan pemberiannya Tuhan. Kalau Tuhan kasih berarti Tuhan sayang. Kalau Tuhan tidak kasih Tuhan tidak sayang. Saya bilang buat keluarga rohaniku, stop berpikir begitu dan stop bertindak begitu. Jangan terjemahkan orang mengasihi saudara hanya karena dia memberi kepada saudara. Yes, saya percaya, ya, we can give without loving. We cannot love without giving. Kita bisa memberi tanpa cinta, tapi kita tidak bisa mencintai tanpa memberi. Saya setuju, tapi pemberian seperti apa yang dimaksud? Karena pemberian tidak selalu bersifat fisik atau materi. Mungkin seseorang karena keterbatasan, dia mengasihi kita, tapi dia tidak bisa memberi kepada kita. Tapi dia selalu mendoakan, dia memberikan restu, dia memberikan kata-kata menguatkan, dia selalu memberikan perhatian kepada kita. Bukankah itu sebuah giving yang luar biasa? Mari jangan samakan kehadiran Tuhan dengan apa yang Tuhan bisa berikan pada kita. Puisi ini, karena cinta kuat seperti maut, lihat itu.
Kegairahnya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberikan segala harta bendanya, benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Terhina orang yang hanya mendefinisikan cinta dengan pemberian. Kira-kira begitu. Sebab cinta itu kuat seperti maut. Dia tidak bisa dipadamkan. Dia lebih hebat dari sekedar pemberian. Nah, saya mau kasih tahu bahwa ayat di Kidung Agung ini konteksnya adalah bukan mempelai wanita pada mempelai pria. Ayat tadi, puisi tadi. Tapi itu adalah pujian mempelai pria kepada mempelai wanita. Yesus kepada kita. Jadi Yesus yang lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 bilang begitu. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Lantas, apakah Tuhan mengasihi kita karena kita mengasihi Dia? Kalau gitu, Tuhan sayang sama saya karena saya sayang sama Tuhan. Jawaban saya tidak. Tuhan mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan mengasihi kita bukan karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita karena emang Dia mengasihi kita. Dia sayang pada kita. Bahkan Dia sudah buktikan Dia sayang ketika kita masih berdosa. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya. Yang tunggal, satu-satunya. Yang paling mahal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bagi Tuhan, Tuhan mengasihi kita bukan karena apa yang kita lakukan. Tuhan mengasihi kita karena siapa, bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi karena siapa kita bagi Dia. Saya ilustrasikan bahwa kita sayang sama anak kita, bukan karena apa yang anak kita buat pada kita. Kita sayang sama dia karena ya dia anak kita. Saya sayang anak saya bukan karena prestasi-prestasinya. Oke, saya setuju. Prestasi membuat kita bangga, prestasi membuat kita sayang. Tapi kita sayang bukan karena prestasi. Saya sayang anak saya karena dia anak saya. Bukan karena apa yang bisa dia berikan. Tapi karena siapa dia. Itulah Tuhan pada kita. Bukan karena apa, bukan karena prestasi yang kita bisa buat. Saya seorang pendeta karena saya sudah menginjil, karena saya sudah memenangkan banyak orang. Membangun gedung gereja besar, enggak. Tuhan sayang sama saya. Bahkan ketika Harold enggak punya gereja, enggak punya yang lain, dia sayang karena Haroldnya. Karena saya. Saya dikasih Tuhan. Hari-hari ini, anak cowok saya yang nomor 2. Lagi suka menambah kompetensinya, pembelajaran online bersertifikat yang relate dengan mata kuliah dia nanti waktu dia masuk kuliah. Jadi dia sudah mendapat beberapa sertifikasi dari banyak seminar-seminar yang internasional. Dia bisa ikutin dan dia dapat sertifikat dan dia selalu kasih tahu dan saya senang sekali. Saya tambah sayang, tambah bangga. Tapi saya sayang dia bukannya karena itu. Saya sayang dia karena dia lahir sebagai anak saya. Dari benih saya. Dan lewat rahim istri saya. Itu alasan saya sayang anak-anak saya. Dan demikian juga Tuhan sayang sama kita. Jadi kalau ada yang kita lakukan dan gagal, saudara jangan hukum diri saudara. Karena dia sayang kita bukan apa yang kita lakukan kan. Jadi jangan hukum diri saudara hanya karena saudara merasa gagal. Saya cerita beberapa bulan yang lalu bahwa anak saya nomor 1 dalam beberapa hal merasa gagal. Ada perasaan gagal, dia curhat sama saya. Terus saya bilang sama dia, "Woi, papi sayang kamu bukannya karena apa yang kamu bisa lakukan, karena prestasi-prestasi. Papi sayang kamu." Gitu, nggak usah hukum dirimu, jangan keras sama dirimu. Saya bilang begitu, jangan. Kita kadang-kadang terlalu keras sama diri kita. Dan keras sama orang lain, lu gitu karena lu begini sama Tuhan. Saudara jangan hukum orang lain, Tuhan tidak hukum dia, jangan kita yang hukum dia. Jangan hukum orang yang kita rasa dia berhak dapat hukuman dari Tuhan. Tuhan mungkin tidak pikir gitu, Anda yang pikir kayak gitu. Tuhan mengasihi orang berdosa, sudah dikasih Tuhan ya. Jangan-jangan kita benci tapi Tuhan sayang gitu, sudah dikasih Tuhan. Bahwa orang berdosa perlu mengalami konsekuensi dosanya, oh iya dia harus alami. Orang maling harus dihukum. Kan gitu sudah dikasih Tuhan. Tapi bukan berarti dibenci. Tapi dihukum untuk dididik. Jadi bagi Tuhan dia mengasihi bukan apa yang kita lakukan. Tapi karena siapa kita. Bagi kita
Kita mengasihi Tuhan bukan karena apa yang Tuhan lakukan. Nah sama, kita mengasihi Tuhan karena siapa dia. Dia adalah kekasih kita, dia adalah Tuhan kita. Dia mau sembuhkan dan sembuhkan, kita tetap mengasihi dia. Walaupun kita percaya kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Tapi kita mau seperti doa pemazmur. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Tuhan selama-lamanya bagianku. Yang ku ingini di bumi. Wow, itu keren banget tuh. Dan itu pasti akan menarik hati Tuhan. Ini keren ini keren. Kalau di dunia itu seperti bersinar-sinar tuh. Itu wow, precious banget nih orang ini ya. Beda sudut pandangnya. Itulah bagi kita mengasihi Tuhan bukan karena apa yang Tuhan lakukan. Nah, terus kan 1 Yohanes 4:19 bilang begini. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita perhatikan ini ayat, bukankah ayat ini berarti cinta kita bersyarat dong Pak Herol? Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kalau Tuhan tidak sayang sama saya, berarti saya tidak mengasihi Tuhan. Gitu. Apa artinya ayat ini? Apakah begitu? Apakah kita mengasihi karena syarat Tuhan lebih dulu mengasihi kita? Saya tunjukin artinya. Oke, saya mau selesai di sini. Tidak ada poinnya cuma satu. Presence over presence. Dalam bahasa asli kata lebih dahulu, Tuhan mengasihi kita karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kata lebih dahulu, bahasa Yunani adalah protos. Protos salah satu artinya dari banyak arti adalah yang memimpin, yang paling depan. Jadi artinya ayat ini kira-kira, saudara dikasih Tuhan, kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu menunjukkan kasih-Nya pada kita sehingga kita tahu bagaimana cara mengasihi. Tuhan yang memimpin kita depan untuk mengasihi. Tuhan adalah contohnya untuk kita mengasihi. Jadi kita mengasihi karena kita punya model. Nah, bisa ikutin saya? Kita mengasihi karena Tuhan memberikan contohnya. Dia jalan lebih dulu cara mengasihi. Sekarang saya tanya sebagai bagian akhir dari khotbah ini. Bagaimana cara Tuhan mengasihi? Dia mengasihi kita sejak kita masih berdosa. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia mengasihi kita dengan memberikan nyawanya, men. Saya dikasih Tuhan. Jadi apa yang kita ragukan dari dia? Begitulah cara Tuhan mengasihi kita. Sehingga kita bisa mengasihi dengan model seperti itu. Saya dikasih Tuhan, mari inginkanlah Tuhan lebih dari kado dari Tuhan. Inginkanlah Tuhan lebih dari pemberiannya Tuhan. Saya selesai dengan satu ayat. Dari seorang yang besar di perjanjian baru. Tadi kita banyak baca perjanjian lama kan. Saulus atau Paulus. Dia bilang begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Artinya dia bilang begini, sejak dia kenal Tuhan yang lain tidak lebih mahal. Sudah gitu ya. Oke. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah. Wow. Supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Melainkan karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10 bilang, yang kau kehendaki, ini terkenal ya. Ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Katakan persekutuan dalam penderitaannya. Yes, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi kita punya persekutuan dengan Tuhan dalam penderitaan Yesus sendiri. Nah hari ini, dalam penderitaan kita pun, saya balik, mari kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Apa penderitaan kita hari ini? Alamilah persekutuan dengan Tuhan. Inginkan Tuhan lebih lagi. Presence over presence. Kehadiran Tuhan lebih daripada pemberian. Dan ketika saya merenungkan ayat ini, pengajaran ini, seperti kayak Tuhan memberikan saya sebuah gambaran. Makanya Herol, kehadiranmu lebih penting daripada pemberianmu kepada anak-anakmu. Waduh. Mungkin saya bisa memberikan sesuatu pada anak saya, atau mungkin saya punya banyak uang dan bisa memberikan apa yang mereka minta. Tapi tidak akan lebih mahal daripada kehadiran saya kepada anak-anak saya. Sekaligus saya memberitahu kepada para ayah, orang tua di sini, jangan wakilkan kehadiranmu
dengan pemberianmu pada anak. Kamu cari uang kemana-mana, kamu kehilangan anakmu, anakmu kehilangan engkau. Tapi semua yang dia minta handphone, dia minta komputer, dia minta laptop, dia minta apa, kamu kasih yang dia minta. Tapi kehadiranmu, dirimu tidak kamu berikan pada dia. Stop, saya bilang. Jangan wakilkan kehadiranmu dengan pemberianmu. Karena Tuhan tidak melakukan itu pada kita. Dan kita pun begitu sama Tuhan. Saya mengajak kita menginginkan Tuhan lebih daripada menginginkan apa yang Tuhan bisa berikan pada kita. Saya melayani generasi, ada banyak generasi yang patah arang, kesedihan, kecewa, sakit hati. Kenapa? Mungkin mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, tapi yang paling penting mereka butuhkan, mereka tidak dapatkan, yaitu kehadiran ayah mereka, kehadiran orang tua mereka. Itu sebabnya disebut fatherless generation, generasi yang kehilangan ayah. Tuhan memastikan kita tidak kehilangan dia, tapi persoalannya kita salah perspektif dalam melihat Tuhan. Kadang-kadang kita lebih menginginkan presence-nya daripada presence-nya. Kita menginginkan hadiahnya, jawaban doanya, berkatnya, mujizatnya dibandingkan Tuhan itu sendiri. So dikasih Tuhan, saya percaya mujizat, saya percaya berkat. Tapi saya bukan orang yang melihat itu segala-galanya dalam hidup saya. Sebab segala-galanya dalam hidup saya dan keluarga saya adalah Tuhan itu sendiri. Dia lebih penting daripada mujizat, daripada berkat. Tidak ada artinya semua mujizat, tidak ada artinya semua berkat. Itu hanya membuat kita lebih mendekatkan diri sama Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengabdi pada Tuhan, lebih bersyukur, dan tanpa itu pun tidak akan kurang kita punya kasih, kita punya cinta pada Tuhan. Sebab Tuhan lebih dulu menunjukkan bagaimana cinta itu kuat seperti maut. Tidak bisa dihalangi oleh apapun kepada kita. Sekaligus saya bilang kepada kita, keluarga rohaniku, Tuhan sangat mengasihi kita. Tidak peduli apapun yang kita alami hari ini. Saya bilang ya, jangan hakimin Tuhan, bilang Tuhan tidak sayang saya, bisnis saya, kesehatan saya, keadaan saya, terus kamu mulai menghakimi. Stop, ya sudah dikasih Tuhan. Jangan samakan pemberian Tuhan dengan kehadiran Tuhan. Dia selalu bersama dengan saudara. Kita yang selama ini gagal untuk menyadari kehadiran Tuhan. Saya buktikan kita gagal. Itu sebabnya kita sering buat salah, buat dosa. Kita melakukan hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita gagal sadar Tuhan ada di situ. Nah, perbaiki itu. Perbaiki kesadaran kita akan kehadiran Tuhan. Mari inginkan Tuhan lebih lagi, presence over presence. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, kami bersyukur. Kami bilang Tuhan seperti pemazmur, kami menginginkan Engkau lebih lagi. Sekalipun dagingku dan hatiku dan jiwaku habis lenyap, Engkaulah bagianku yang kuinginkan. Seperti Paulus Tuhan yang berkata bahwa pengenalan akan Tuhan, itulah yang dia kejar, itulah yang dia inginkan. Lebih dari semua keuntungan-keuntungan, semua yang dia anggap sebagai sebuah keuntungan. Semuanya kalah oleh karena Kristus itu sendiri. Dan saat ini Tuhan, kami akan jauh lebih berbahagia oleh kesederhanaan pemahaman ini. Yang membawa kami kepada greatness atau kebesaran kehidupan kami. Yaitu bahwa kami menginginkan Tuhan lebih dari semuanya. Dan kalaupun kami berdoa, karena kami berdoa dari hati Tuhan. Kami berdoa dari hubungan kami dengan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini, kami berdoa untuk orang-orang yang lain. Kami berdoa untuk kesembuhan kami berdoa dari hati Tuhan. Bahkan ketika kami melangkah dalam dimensi doa yang jauh lebih tinggi lagi, kami mulai selesai dari diri kami. Dan kami mulai lihat bangsa kami, kota kami, orang-orang yang di sekitar kami. Lebih daripada kami mendoakan diri kami ya Tuhan. Karena kami tahu kami akan tetap baik-baik saja. Kami dipelihara Tuhan karena kami disayang oleh Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa ini, untuk kota di mana kami berada. Kami melepaskan shalom, damai sejahtera. Kami melepaskan kuasa Tuhan untuk pemulihan buat kota ini, buat bangsa ini, buat pemerintah kami, untuk tenaga, nakes semuanya. We speak blessing, we release blessing. Shalom, shalom, shalom Tuhan. Kami menyatakan Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi secara hebat dan luar biasa. Roh maut, roh jahat yang mau main di sistem perpolitikan bangsa ini, yang mau mengganggu, mendistraction pemerintah kami ikat dengan kuasa darah Yesus. Dan kami berdoa pemerintah kami bisa dilindungi Tuhan dalam konsentrasi penuh untuk terus memulihkan bangsa ini. Pulihkan bangsa ini Tuhan.
Kami berdiri atas bangsa ini, di atas dari segala kebutuhan kami. Tapi aku percaya Tuhan, semua saudaraku yang sedang sakit, isolasi mandiri atau sakit apapun yang mereka alami, aku berdoa oleh darah Yesus, mereka sembuh. Karena mereka berhak menerima kesembuhan. Karena mereka menginginkan Tuhan lebih dari kesembuhan mereka. Karena mereka mulai belajar menginginkan Tuhan lebih daripada mujizat. Menginginkan Tuhan lebih daripada berkat. Karena mereka tahu mereka disayang oleh Tuhan. Itu sebabnya mereka mulai percaya diri untuk menginginkan Tuhan lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Dan pada saat yang sama Engkau mulai memulihkan kesehatan mereka, menyembuhkan mereka. Dan kami terima semua itu dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau sudah meteraikan firman-Mu. Kami inginkan Engkau lebih lagi daripada pemberian-Mu ya Tuhan. Your presence Lord, over your presence. In the name of Jesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati saudara, tetap sehat dan saling menjaga satu dengan yang lain. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan yang kita sudah dengar sama-sama pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau mengingatkan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu jemaat yang membutuhkan paket-paket perjamuan kudus, roti dan anggur, bisa ambil di Rock Center setiap hari. Tidak perlu masuk ke dalam Rock Center, paket-paket tersedia di depan pintu. Jadi tidak usah masuk, Bapak Ibu cukup di depan pintu Rock Center bisa mengambil sesuai dengan kebutuhan ya. Satu paket isinya 5 roti, 5 anggur untuk 1 orang selama 1 bulan. Silakan datang kapan saja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Oke, mari sama-sama kita berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami semakin diteguhkan bahwa Yesus Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Yesus ada di dalam kami, menyertai kami, melindungi kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih, dan kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, roti dan anggur dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin, 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 amin. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Haleluya. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik. Haleluya. Yes. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku, egoku sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi anggur tangan kanan kita. Tangan kiri taruh di dadamu sebagai tanda penyerahan hidupmu kepada Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Kemudian Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari minum dengan ucapan syukur, percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya. Yes, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, kami semua sudah dipulihkan Tuhan. Kami semua sudah disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami angkat tangan dan memberkati Indonesia. Kami speak blessing, kami katakan shalom Indonesia. Indonesia pasti dipulihkan Tuhan. Pak Presiden kami Pak Jokowi, Pak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, bersama para menteri bekerja sama bersinergi untuk memulihkan keadaan Indonesia. Keadaan pandemi COVID-19 segera dipulihkan, penularannya segera diputus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga perekonomian bangsa kami semakin bergairah dan diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih semua para tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, mereka yang langsung berhadapan dengan pasien-pasien COVID-19, positif COVID-19 Tuhan di rumah sakit. Tuhan jaga, Tuhan pelihara mereka, Tuhan lindungi mereka. Sehingga tidak ada lagi para dokter, para perawat yang tertular COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua dalam keadaan baik-baik dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami percaya Indonesia segera dipulihkan Tuhan dari pandemi COVID-19. Demikian juga dengan kota kami, Balikpapan, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, pulih dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ekonominya juga bergairah, semakin diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami angkat tangan untuk wali kota kami, Pak Rahmat Tuhan, hikmat-Mu ada padanya, perlindungan-Mu ada padanya, sehingga dia senantiasa sehat dan diberkati Tuhan, diberikan hikmat untuk bisa mengatur Balikpapan dengan bijaksana. Balikpapan semakin maju, semakin diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami juga berdoa dan percaya Rock Balikpapan juga oleh anugerah Tuhan baik-baik dan sehat-sehat senantiasa. Seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari yang paling muda sampai yang paling senior, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami berkata untuk mereka yang sedang isolasi mandiri atau yang berada di rumah sakit sedang dirawat Tuhan. Kami katakan dengan iman, mereka semua disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami semua jemaat-Mu yang sehat tetap menjaga protokol kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para pemimpin di gereja ini, mulai dari gembala kami Pak Herol bersama Ibu Yanti dan keluarga, bersama anak-anak Tuhan dalam perlindungan-Mu. Semua para pemimpin di gereja ini, para diaken, para pastor Tuhan, para gembala-gembala kakak, dalam anugerah Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Balikpapan, Indonesia, bahkan gereja kami dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yes, puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini, saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang mau mengembalikan perpuluhan, bisa lewat dua cara. Yang pertama yaitu melalui QR Code yang akan tampil di layar TV kita di akhir ibadah kita. Tapi jumlahnya dibatasi hanya 2 juta kalau melalui QR Code. Kalau Bapak Ibu perpuluhannya lebih dari 2 juta, bisa melakukannya melalui transfer bank ke nomor rekening di bawah ini, ya. Atau hubungi saja bendahara kita di nomor telepon berikut ini. Puji Tuhan, mari sama-sama kita angkat handphone kita karena kita akan memberikan persembahan secara virtual, secara online lewat QR Code yang akan tampil di layar TV kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami akan memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan dengan sukacita. Karena kami tahu persembahan kami adalah benih yang subur, kami tabur di tempat yang subur dan berbuah lebat kerajaan-Mu diperluas. Kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Sekarang gereja Tuhan, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan aminkanlah dengan penuh percaya, dengan antusias semua janji Tuhan yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Amin, amin. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Mari sama-sama ucapkan dengan mulut yang sudah diurapi Tuhan 3 kali bersama-sama. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekarang para imam, para suami, tumpang tangan untuk istri dan anakmu dan terimalah berkat dari surga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia, bahkan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ingat, tetap protokol kesehatan, tetap disiplin protokol kesehatan. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hati